Cerita dimulai di sebuah anjungan pengeboran minyak bernama Senlan 3. Terlihat sekelompok penyelam sedang bekerja. Mereka sedang mengecek gangguan di pipa pengeboran minyak. Di sana, mereka menemukan sebuah benda asing menabrak pipa. Benda itu terlihat seperti kapal selam tak berawak. Para penyelam memutuskan untuk mengangkat kapal selam itu. Namun tidak lama setelah kapal selam itu diangkat, anjungan tiba-tiba diserang. Cheaper the comp system. Bomb set ready. Visual on package. Gather all hostages on the third deck. Tujuan musuh adalah untuk mengambil data dari kapal selam itu. Sementara itu, kapal perang Yansan dan kapal selam Lansa, mereka menerima tanda bahaya langsung gaspol meluncur ke lokasi. Kapten kapal selam Lansa, Zhao Qihang, segera memerintahkan seluruh awak untuk bersiaga penuh. Progress. 40%, Chief. Tim pasukan khusus Leviathan ditugaskan untuk menyerbu ke anjungan. Sang kapten yang bernama Meng Zhuang dan anak buahnya langsung bersiap-siap. Enggak tanggung-tanggung, mereka terbang pakai jetpack ke anjungan. Kapten Meng lalu memerintahkan sniper untuk mengambil posisi yang tinggi agar dia lebih enak untuk menembaki musuh. Sementara yang lainnya akan langsung turun ke dek untuk menyerbu. Mereka akhirnya menemukan para sandera yang dijaga oleh 3 orang musuh bersenjata. Roger. We're on track. Tim Leviathan segera mengambil posisi untuk membidik musuh dan mengincar target masing-masing, dan mereka akan segera menyerang bersamaan. Kapten Meng Zhuang membuka tembakan pertama dan seluruh tim langsung menyerang bersamaan. Menghadapi serangan tim Leviathan yang sangat terlatih, musuh memutuskan untuk mundur dan meledakkan kapal selam itu agar pihak Cina tidak bisa mengambil datanya. Su Hong dan Ding Sikai mencoba mengejar para tentara bayaran itu, namun mereka telah melompat ke dalam air menuju sebuah kapal selam kecil dan melarikan diri. Helikopter kemudian menembakkan misil pemblokir sinyal elektromagnetik. Hal ini menyebabkan mesin kapal selam musuh mati dan membuatnya naik mengapung ke atas. Kapal selam Lansa segera bergerak untuk menangkapnya. Tetapi tiba-tiba sebuah kapal selam lain menembakkan torpedo, menargetkan kapal selam kecil yang mengapung itu. Melihat hal ini, seluruh awak kapal selam Lansa segera dalam kondisi siaga penuh. Dari hasil analisa petugas sonar, kapal selam yang mereka hadapi adalah kapal selam Shadow Class. Tiba-tiba musuh meluncurkan sebuah torpedo. Kapten Zhao langsung memerintahkan menembak torpedo balasan dan umpan pengali untuk membingungkan torpedo musuh. Ketika torpedo hampir mencapai sasaran, tiba-tiba kapal selam musuh memanfaatkan lapisan thermoklin untuk menghilang dari radar. Mereka kini berada di kawasan gunung berapi laut. Kapten Zhao terus mengejar dan memerintahkan semua awak kapal agar siap siaga jika terjadi bahaya. Setelah melewati lapisan thermoklin,
petugas sonar Cao Honglang berhasil menemukan lokasi musuh. Kapten Zhao segera menembakkan torpedo, namun musuh melepaskan torpedo umpan, menyebabkan timbul satu target lagi di radar. Petugas sonar Zhao tidak mampu membedakan mana yang asli, sehingga akhirnya Kapten Zhao terpaksa memilih sendiri. Tiba-tiba terjadi ledakan gunung berapi laut, menghasilkan arus yang sangat kencang, mendorong kapal selam Lansa hingga menabrak gunung laut. Pengejaran pun akhirnya gagal. Beberapa hari kemudian, tim Leviathan melapor kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Fang Yi mengenai aksi negara Seakerman yang memata-matai perairan Cina dengan kapal selam tak berawak. Juga serangan mereka ke Anjungan Senlan III yang menimbulkan korban jiwa. Negara ini sudah keterlaluan provokasinya. Kalau di dunia nyata, ini udah kayak Amerika yang suka nyerang negara orang. Sementara itu, tim Leviathan kedatangan personel baru. Kapten Meng Chuang dan wakilnya Su Hong sedang memberikan penilaian. Si kandidat ini adalah Han Xian, berhasil lulus tes pertama bahkan mencetak rekor baru. Di tes yang kedua, yaitu duel dengan pisau, dia menantang Kapten Meng untuk menjadi lawannya. 你来选啊？好啊，没问题。Han Xian hampir menang, namun sayang sebuah tendangan dari Kapten Meng membuatnya keluar lingkaran dan kalah. Beberapa hari kemudian, intelijen mengabarkan bahwa negara Seakerman meluncurkan kapal selam nuklir terbaru mereka, yang bernama Abyss dan Phantom. Juga rumor mengenai sebuah proyek berbahaya untuk menguasai kawasan Asia Pasifik yang bernama Project Stellar. Karena itu, negara memutuskan meluncurkan kapal selam generasi terbaru mereka untuk mengcounter kapal selam Abyss, yaitu kapal selam Longjing. Sementara itu, pewira sonar Cao masih galau karena kegagalannya membedakan suara umpan dengan suara kapal selam. Di sisi lain, Kepala Staf Fang Yi dan Kapten Zhao Qihang sedang bernostalgia tentang masa muda mereka. Kapten Zhao ingin pensiun, namun tidak diizinkan oleh Fang Yi. Dia harus menjadi kapten kapal selam Longjing. Akhirnya, hari peluncuran kapal selam tiba. Tim Leviathan bergerak menuju kapal selam Longjing. Kapten Meng Chuang melapor kepada Kapten Zhao yang merupakan gurunya di akademi. Kapten Zhao lalu memerintahkan tim Leviathan untuk bersiap-siap. Ketika persiapan selesai, Kapten Zhao masuk ke ruang komando dan mereka pun berangkat. Kapten Zhao lalu mengadakan rapat dengan para staf. Dia membuka perintah rahasia mengenai misi mereka, yaitu melacak pergerakan kapal selam negara Seakerman yang bernama Phantom. 我们现在还不知道猎杀级潜艇声呐探测能力有多强。另外，在2条航道投放流场探测器。蛟龙，目标基地附近有多个岛屿。 Kita beralih ke kapal selam musuh yaitu Abyss. Laksamana Walter tiba bersama tim pasukan khusus Thunder Wave. Kapten kapal Abyss yaitu George menyambutnya dan mereka makan malam bersama. Laksamana Walter lalu menanyakan pendapat Kapten George mengenai Project Stellar. The conservative scumbags are lobbying Congress to freeze Project Stellar. What's your take on it? Well, with all due respect, Admiral, I've never agreed with this plan. We have far better ways to contain our opponents. No one negotiates with the weak. I'm gonna have to stop you there.
Sementara itu, awak kapal Longjing menunggu di titik yang menurut Intel akan dilewati kapal selam Phantom. Setelah menunggu lama, akhirnya sesuatu muncul di radar. Awak kapal melapor kalau kapal ini belum ada di database mereka. Kemungkinan besar ini adalah Phantom. Kapten Zhao langsung memerintahkan semua awak yang tadinya ngantuk langsung menuju posisi tempur. Kapal Longjing lalu mulai membuntuti diam-diam. 现有数据库中无匹配声纹，目标进入转向点，跌碎6节，已驶过国艇正位。97，舰长，快要暴露，要减速了。 Tiba-tiba, petugas sonar Zhao mendeteksi suara yang tidak dikenal. Ternyata bangkai kapal karam jatuh longsor dari lereng dan akan menimpa mereka. 方位268，仰角60度。用满动，启动左前更盘。 Gara-gara manuver itu, musuh jadi menyadari keberadaan mereka dan mengaktifkan anti-sonar. Sementara Kapten Zhao juga memerintahkan untuk mematikan mesin penggerak. Kini, keduanya tidak bisa melacak posisi masing-masing. Mereka saling diam-diaman, kayak pasangan yang lagi marahan. Kapten Zhao lalu memutuskan untuk meluncurkan drone komunikasi dan melapor ke pangkalan militer terdekat. 离我们最近的陆地基站在哪？是红霞基站。 Sementara itu, tim Leviathan sedang melakukan simulasi penyerangan ke pangkalan musuh. Han Xian berkata kalau dia bersedia memimpin masuk untuk menyerang musuh melalui tebing curam di sisi pulau. Namun, ide itu ditolak oleh Kapten Meng. 但是峭壁的位置还是值得考虑。人员问题我们再讨论。 Han Xian lalu menemui Kapten Meng setelah rapat dan menanyakan apakah Kapten Meng punya masalah dengannya. Ternyata, Han Xian adalah anak angkat keluarga Meng. Mereka tumbuh besar bersama. Kapten Meng sudah menganggap Han Xian seperti adik sendiri. Dulu, ayah Kapten Meng dan ayah Han Xian adalah teman dekat. Namun, ayah Kapten Meng tidak sengaja membunuh ayah Han Xian dalam sebuah kasus perampokan bajak laut. Ayah Kapten Meng yang merasa bersalah lalu mengadopsi Han Xian. Dia bisa saja menyembunyikan hal ini selamanya. Namun, ia memutuskan memberitahu Han Xian setelah dia dewasa. Tetapi Han Xian tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia lalu pergi dari rumah. Kapten Meng berkata bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mengenai keputusan pemilihan anggota untuk menyerbu, Kapten Meng menegaskan bahwa keputusan ada di tangannya dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun Han Xian mengingatkan kalau dia hanya ingin keadilan. Setelah itu, dia pun pergi. Ternyata Kapten Meng melakukan ini untuk melindungi Han Xian dari bahaya. Dia teringat masa kecil mereka. Dia menganggap Han Xian sebagai adik kandungnya. Di kapal selam Abyss, Kapten George menerima telegram rahasia yang mengabarkan pengkhianatan Laksamana Walter. Ketika dia ingin menangkapnya, betapa terkejutnya George karena wakilnya, Lark, ternyata berkhianat dan membunuhnya. Di darat, Kepala Staf Wang Yi menerima intel mengenai proyek Stellar. Ternyata proyek itu adalah sebuah senjata nuklir tersembunyi di sekitar perairan Plegeton. Sekarang di negara Seekerman sedang terjadi pemberontakan. Ada pihak tertentu yang ingin mengaktifkan kembali senjata nuklir itu. Drone pembawa pesan telah kembali. Kini kapal Longjing mendapat perintah untuk menyelidiki perairan Plegeton. 而福森海域与恒星计划密切相关。上级命令我们进入追查，不到万不得已，龙津号不得进入活火山区。 Sementara itu, sebuah kapal selam kecil yang membawa Kapten Miller, pemimpin dari pangkalan Stellar, docking di kapal selam Phantom. Dia terpaksa melarikan diri dari pangkalannya karena pemberontakan oleh Laksamana Walter. Mereka menargetkan kunci aktivasi proyek Stellar yang dibawanya. Under attack. It's a mutiny attempt by Admiral Walter. Bad news is he's got the Abyss.
We gotta move. Laksamana Walter lalu membajak kapal selam Abyss. Dia sekarang memerintah para awak untuk menyerang kapal selam Phantom. Tujuannya adalah untuk mengambil kunci aktivasi proyek Stellar. Must move immediately to intercept the Phantom. Kapal selam Abyss tiba-tiba menembakkan 2 torpedo ke arah Phantom. Kapten Lehman berusaha membalas, namun sebelum torpedo sempat meluncur, kapal selam Phantom telah terkena ledakan torpedo. Kapal selam Longjing menangkap suara ledakan dan segera menuju ke lokasi. Sementara itu, Laksamana Walter dan tim Thunderwave bersiap untuk menyerang kapal selam Phantom yang tidak bisa bergerak di dasar laut. Take a team, board the Phantom, retrieve the package. Gallo will go to the base. Kapten Miller terperangkap di dalam sebuah ruangan. Kapal selam yang membawa tim Thunderwave telah docking di kapal selam Phantom dan segera masuk mencari kunci aktivasi. Sir! A vessel docked with us! Eagle, Wolverine, board compartment. 2 others, follow me to the rear. Move, move, move! Mayday, Mayday, Phantom 755 hit. We are under attack. 方位075，报到位置发现求救信号。 里面有枪手。Phantom is under attack. 连长，我是孟闯。我们破译了敌方的信息，有一个叫华特的将军劫持了深渊号，想要启动恒星计划。 Tim Leviathan membagi regu menjadi 2. Wakil Kapten Su Hong akan menjadi penyerang utama, sementara Kapten Meng akan menjadi support. Sebelum berangkat, Kapten Meng meminta Su Hong untuk membantunya menjaga Han Xian. Dua buah kapal selam kecil berisi tim Leviathan lalu docking di kapal selam Phantom. Kapal itu sudah mulai kemasukan air. Tim penyerang yang dipimpin oleh Su Hong harus bergerak cepat. 队长，副队长现在下艇检查。信号良好。 Kapten Meng memperingatkan tim ada 2 torpedo aktif yang bisa meledak kapan saja. Musuh merasakan ada pergerakan yang tidak biasa di air dan langsung melemparkan sebuah bom. Tiba-tiba terjadi ledakan. Posisi kapal selam bergeser, menyebabkan torpedo meluncur keluar mengarah ke kapal selam Longjing. 有鱼雷，方位060。 队长，东角那边有爆炸声。 Kapal selam Longjing terdampar di sebuah tebing laut. Kapten Meng lalu memutuskan untuk mengecek keadaan Longjing, meninggalkan tim Su Hong. Kapten Zhao segera mengecek keadaan kapal. Kerusakan terjadi di mana-mana. Sistem pendingin reaktor nuklir mengalami malfungsi. Jika suhu reaktor mencapai 1200 derajat Celcius, maka reaktor akan meledak. 报告军长，对芯温度上升，一旦到1200度，会有对芯外漏的危险，会触发保护机制，强制停堆。
Kapten Meng mengecek kapal selam dari luar dan ternyata pipa pendingin telah terhalang oleh bebatuan menutup jalur pendingin, sehingga mereka harus mengirim penyelam dan meledakkannya. Komisar Zhou Peiling menawarkan diri untuk meledakkan batu-batu yang menyumbat itu, karena di kapal itu hanya dia yang memiliki pengalaman menyelam di kedalaman. 小心。 Sementara itu, tim Thunderwave sudah berhasil menemukan Kapten Miller. Mereka membuka paksa kode aktivasi dengan sidik jari Miller. We gotta leave. Send the code to the abyss later. Tim Thunderwave telah meninggalkan kapal itu. Wakil Kapten Su Hong ingin mengejar mereka, namun terjadi ledakan di kapal. Su Hong memutuskan untuk menyelamatkan Kapten Miller dan pergi menggunakan kapal selam Miller. 大家快回蛟龙坪！他们小艇的舱门还开着，快上去！ Sementara itu, posisi kapal selam Phantom sudah di ujung tebing. Komisar Zhou yang berusaha meledakkan batu terhalang oleh arus bawah laut yang sangat kencang. Suhu kapal semakin meningkat dan ledakan kecil terjadi di beberapa bagian kapal. Dalam keadaan genting, Kapten Zhao memberikan pidato yang menyentuh hati. 定海神针，怕死不干潜艇兵，人在艇在。 Akhirnya, Komisar Zhou berhasil mencapai pipa pendingin, memasang peledak, dan meledakkan batu-batu yang menghalangi. Sementara itu, Su Hong dan kawan-kawan terdampar di sebuah tebing. Kapten Miller meminta agar mereka segera mencegah aktivasi proyek Stellar. Dari Miller, mereka akhirnya tahu wujud proyek Stellar yang sesungguhnya. Ternyata proyek Stellar adalah bom nuklir. 2 buah bom nuklir tersimpan di pangkalan bawah laut, bulan, dan matahari. Sementara itu, ada 8 buah bom nuklir ukuran medium yang diletakkan di gunung berapi laut di sekitar perairan Plegeton. Bases are buried deep beneath the waves. The coordinates are already in the system. Once the nuclear bomb is activated, there will be only 1 hour left until it explodes. How do we stop the Stellar Project? Kapten Meng masih berusaha mencari kapal Su Hong. Setelah memutari gunung laut, akhirnya mereka menemukan sebuah suar, menandakan bahwa Su Hong dan kawan-kawan selamat. Kapten Miller tidak bisa bertahan. Dia meninggal dalam perjalanan menuju pangkalan bulan dan matahari. Sementara itu, kapal selam Abyss sedang mengaktifkan semua bom nuklir ukuran sedang yang total berjumlah 8 buah itu. Alright, recall the ROV. We're heading to Jupiter. Yes, sir. Su Hong lalu menggunakan sinyal Morse menjelaskan informasi yang dia dapat dari Miller mengenai proyek Stellar. Tujuan utama musuh adalah menghancurkan kerak bumi, yang akan memicu gempa dan tsunami di kawasan Asia Pasifik, membuat nyawa manusia dan stabilitas di kawasan terancam.
Mendengar penjelasan Kapten Zhao, seluruh awak terbakar jiwa patriotismenya. Mereka menyadari bahwa nyawa umat manusia sedang dipertaruhkan, karena itu mereka meminta Kapten Zhao untuk segera menurunkan perintah menyerang. 厅长，我们别无选择，下命令吧！一仓请战，四仓，请战！六仓请战！厅长，厅长，听你命令！同一口气。 Su Hong Ding Shikai tiba di Pangkalan Bulan. Mereka akan menuju lokasi bom nuklir yang ada di bagian terdalam pangkalan. Sementara Han Xian, Tong Li, dan Da Wei menyusup ke Pangkalan Matahari. 强行终止引爆，我和你前后保证，你守在这个入口。 The sun is in phase 1. Initiating charging procedure on my end. Di Pangkalan Matahari, Laksamana Walter sudah mendapat info kalau pangkalan telah disusupi. Dia langsung mengaktifkan bom nuklir. Sisa waktu hanya 1 jam sebelum ledakan. The Abyss has intercepted a Morse code with the asteroid location. They're heading to the target sub now. Admiral, the intruders are here. Contact Moonbase. Let them know right away. Tim Leviathan mendapati musuh menuju arah mereka. Penyusupan mereka telah ketahuan. Su Hong memerintahkan untuk mengambil inisiatif serangan jika diperlukan, seraya mengingatkan rekan-rekannya untuk jaga diri. Sebuah granat dilepaskan dan pertempuran pun dimulai. Tim Leviathan memegang kendali penyerangan, namun jumlah musuh terlalu banyak. Mereka juga melepaskan anjing robot tempur, yang langsung membuat tim Leviathan terdesak. Sementara itu, kapal selam Abyss yang berhadapan dengan Longjing langsung menembakkan sebuah torpedo. 是超空暴鱼雷！ 550米。 20秒，300米，平面山。 Kapten Zhao lalu memancing torpedo ke sebuah gunung laut dan berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Kapten Meng tiba di Pangkalan Bulan dan Matahari. Mereka bersiap untuk membantu Su Hong dan yang lainnya. Di Pangkalan Bulan, Ding berhasil membunuh beberapa musuh, namun robot anjing menembakkan bom dan melukainya. Go, go, go! Di Pangkalan Matahari, Han Xian menggunakan oli untuk menutupi pandangan robot anjing, lalu meledakkannya. Han Xian melihat Da Wei terkepung, dia lalu turun menggunakan tali sambil menembaki musuh. Tong Li berhasil menahan musuh di ruang kendali. Tetapi ternyata robot anjing masih berfungsi. Robot itu lalu menembakkan granat ke arah Tong Li. Di Pangkalan Bulan, bala bantuan tim Leviathan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ding Shikai yang lagi terdesak. Sementara di kapal selam Longjing, Kapten Zhao bersiap memberi serangan balasan dengan sebuah rencana berani. Mereka akan memancing Abyss untuk menembak torpedo dan menunggu hingga torpedo mendekat.
Pinging on us, target bearing 320. Ready, second SCT. Get us out of range. Torpedo incoming! Bearing 255! Musuh menangkap suara sebuah torpedo diluncurkan, namun sebenarnya ada dua. Musuh lalu mengirim sebuah torpedo anti-torpedo untuk menghalangi. Ketika torpedo pencegat mendekat, awak Longjing langsung mempercepat torpedo yang kedua. There's another torpedo hiding behind! Port emergency maneuver now! Aye, sir! Torpedo pertama meledak bertabrakan dengan torpedo musuh, sementara torpedo kedua melaju dengan kencang menuju musuh. Torpedo ini lalu di-counter dengan umpan untuk membingungkan petugas sonar. Kali ini Kapten Zhao bertanya lagi harus menembak target yang mana. Petugas sonar Zhao yang sedang berkonsentrasi membentak Kapten Zhao untuk tidak mengganggunya. Dia meminta Kapten Zhao untuk mempercayainya. 相信我。目标20潜艇，打击目标2。Musuh melepaskan dua bom kejut untuk menghalangi. Petugas pengendali torpedo harus mengendalikan torpedo itu melewati gelombang kejut. Kapal selam musuh pun meledak dan seluruh kru berteriak gembira. Di pangkalan bulan, Su Hong berusaha untuk membuka akses ke ruang nuklir, sementara Ding Shikai melindunginya dari tembakan anjing robot. Sniper tim Leviathan, Lo Xing, berusaha menembak mata anjing robot dengan tembakan beruntun dan berhasil. Di pangkalan matahari, Kapten Meng dan Han Xian hampir mencapai ruang kendali, namun anjing robot menghalangi. Han Xian lalu melemparkan bom ke arah anjing robot tersebut. Sisa waktu peledakan hanya 15 menit. Sekarang musuh hanya tersisa Laksamana Walter dan dua anak buahnya. Di pangkalan bulan, Su Hong dan Ding Shikai berusaha meledakkan sumber listrik dan berhasil. Namun Su Hong jatuh pingsan. Untunglah Ding Shikai berhasil menyelamatkannya. Han Xian dan Kapten Meng bertarung melawan anak buah Walter yang ternyata sangat tangguh. Kapten Meng melihat Han Xian dicekik hingga kehilangan kesadaran. Dia lalu membunuh lawannya dan bergegas untuk menyelamatkan Han Xian. Laksamana Walter yang hendak melarikan diri dilempar pisau di punggungnya oleh Kapten Meng. Dia mencoba merangkak keluar namun tewas terjepit oleh pintu besar. Kapten Meng ingin menyadarkan Han Xian, namun Han Xian yang masih merasa sedang bertarung, tiba-tiba menusuk Kapten Meng.
Saat itu, Su Hong memberitahu Kapten Meng bahwa mereka berhasil dibantu teknisi pangkalan bulan untuk menghentikan aktivasi. Sang teknisi lalu membimbing mereka untuk meledakkan tangki pendingin agar bom nuklir batal diledakkan. Launch pad center, you'll see the nitrogen coolant control system. It will destroy the cooling tank. Ignition failure. Kapten Meng memerintahkan semua untuk pergi menyelamatkan diri sebelum pangkalan hancur. Han Xian lalu membopong Kapten Meng di punggung, membawanya keluar dari pangkalan. Akhirnya, pangkalan bulan dan matahari hancur, semuanya terkubur di laut. Demikian rekap film kali ini, sebuah film yang benar-benar penuh dengan adrenalin. Sampai jumpa lagi di rekap kita yang selanjutnya.